Kecerdasan artifisial semakin dekat, semakin memahami kita, dan menawarkan kenyamanan yang luar biasa. Namun kemampuan itu juga memberi teknologi kekuatan untuk memengaruhi kita. Rekomendasi tayangan yang dipersonalisasi, iklan media sosial yang ditargetkan, serta pemberitahuan terus bersaing merebut perhatian. Dampaknya dapat merusak kinerja, kesehatan mental, dan kualitas hidup. Anak-anak sering menjadi korban yang paling nyata. Bab ini menjelaskan bahwa perangkat bukan lagi alat pasif. Algoritma mempelajari kebiasaan, kesukaan, dan minat, kemudian menyarankan video, artikel, percakapan, atau produk berikutnya agar kita terus terlibat. Gangguan bukan sekadar akibat sampingan, tetapi terkait dengan model bisnis yang mengubah perhatian menjadi pendapatan. Kerentanan manusia diperkuat melalui rasa takut tertinggal, daya tarik kebaruan, dan kebutuhan akan hubungan sosial. Setelah memahami akar serta dampaknya, bab menawarkan langkah praktis. Melakukan audit penggunaan teknologi, mengenali tanda bahaya, mematikan pemberitahuan, menjadwalkan media sosial dan pesan, menciptakan jarak fisik dari perangkat, serta menjadikan aturan tersebut kebiasaan harian. Bab ini bergerak melalui 4 tahap. Pertama, ia menjelaskan bagaimana kecerdasan artifisial menciptakan gangguan dalam kehidupan sehari-hari. Perangkat mengantisipasi kebutuhan, menyusun minat, dan mendorong perilaku dengan terus menawarkan pilihan berikutnya. Kedua, bab menelusuri mengapa manusia mudah tertarik. Rasa takut tertinggal, keinginan terhadap hal baru, dan kebutuhan untuk terhubung berasal dari naluri yang dahulu mendukung kelangsungan hidup. Algoritma kini memakai naluri tersebut untuk menjaga keterlibatan. Ketiga, perhatian yang terpecah membawa biaya nyata. Pekerjaan dan tugas sekolah tertunda, kreativitas melemah, kecemasan meningkat, hubungan kehilangan kedalaman, dan gangguan saat mengemudi bahkan dapat berakibat fatal. Keempat, penulis menawarkan praktik untuk mengambil kembali kendali. Prosesnya dimulai dengan audit sadar terhadap pola penggunaan, dilanjutkan pengendalian pemberitahuan, pemeriksaan media sosial dan pesan pada waktu tertentu, serta penciptaan jarak dari telepon. Aturan ini kemudian kecerdasan artifisial dapat mengajar, menghibur, dan menghubungkan manusia dengan dunia. Namun seperti pisau tajam, alat ini dapat melukai ketika tidak digunakan secara bijaksana. Gangguan muncul karena perangkat mengantisipasi kebutuhan, menyusun minat, dan secara halus mendorong perilaku. Sistem menyarankan video berikutnya, artikel berikutnya, atau produk berikutnya, sehingga selera terhadap lebih banyak isi terus dipelihara. Konsumsi ini bukan tindakan pasif. Perangkat berperan aktif dengan algoritma yang dirancang menangkap dan mempertahankan perhatian. Telepon mempelajari kebiasaan, kesukaan, dan minat. Pengetahuan tersebut dapat digunakan perusahaan periklanan untuk menyesuaikan pesan dan menawarkan produk atau layanan. Bab memberi contoh seseorang yang mencari sepatu secara daring. Beberapa jam kemudian, ketika sedang melakukan penelitian untuk pekerjaan, ia melihat iklan sepatu serupa dan kehilangan fokus. Kecerdasan artifisial memakai aktivitas daring untuk menargetkan iklan dan terus membombardir pengguna dengan barang yang diperkirakan menarik. Kenyamanan personalisasi dengan demikian memiliki sisi lain. Semakin tepat sistem memahami kita, semakin tepat pula ia dapat mengalihkan perhatian. Sasaran akhirnya adalah merebut kembali fokus dan ketenangan bagi anak maupun orang dewasa. Sebagian besar platform digital menjadikan perhatian pengguna sebagai produk. Logikanya sederhana. Semakin lama seseorang berada di aplikasi atau platform, semakin besar peluang melihat dan mengeklik iklan. Setiap klik menghasilkan pendapatan bagi platform dan meningkatkan kemungkinan produk terjual. Bab menggunakan contoh ketika Coca-Cola memasang iklan di Facebook. Perusahaan membayar biaya untuk setiap klik. Semakin lama pengguna berada di Facebook,
Semakin banyak iklan yang terlihat dan semakin besar peluang klik, sehingga pendapatan Facebook meningkat. Keadaan itu menguntungkan kedua pihak. Platform memperoleh pendapatan iklan, sedangkan pengiklan memperoleh visibilitas produk yang lebih besar dan peluang pembelian yang lebih tinggi. Karena itu, platform memiliki kepentingan besar untuk menjaga pengguna terlibat selama mungkin. Bob menyebut bahwa pada 2023 Google memperoleh lebih dari $300 juta pendapatan dan 80% berasal dari periklanan. Angka tersebut dipakai untuk menunjukkan besarnya uang yang dipertaruhkan. Kesimpulannya tegas, gangguan bukan hanya efek samping dari layanan digital. Ia merupakan model bisnis yang memberi insentif ekonomi untuk terus merebut waktu dan perhatian. Sasaran akhirnya adalah merebut kembali fokus dan ketenangan bagi anak maupun orang dewasa. Kekuatan gangguan kecerdasan artifisial terletak pada kemampuannya menyentuh naluri dasar manusia. Pertama adalah rasa takut tertinggal. Sejak masa leluhur, mengetahui apa yang terjadi di sekitar mendukung keselamatan. Kini algoritma melacak aktivitas lintas platform, mengetahui topik yang sedang ramai dalam lingkaran sosial, lalu menampilkannya di umpan, pemberitahuan, dan rekomendasi. Kedua adalah daya tarik kebaruan. Dahulu, mencoba buah baru atau menemukan cara berburu baru membantu kelompok bertahan. Kini kebiasaan menjelajah, pencarian, dan konsumsi isi dianalisis untuk memprediksi topik baru yang paling mungkin membangkitkan rasa ingin tahu. Ketiga adalah kebutuhan hubungan sosial, terutama kuat bagi remaja yang kesejahteraan mentalnya lebih bergantung pada posisi dalam hierarki sosial. Algoritma menganalisis suka, komentar, dan pembagian isi untuk memetakan hubungan serta kesukaan. Isi dari orang terdekat diprioritaskan dan hubungan baru disarankan. Ketiga naluri ini dahulu melayani kelangsungan hidup. Dalam lingkungan digital, ketiganya menjadi pintu masuk untuk menjaga manusia terus kembali dan sulit melepaskan perhatian. Sasaran akhirnya adalah merebut kembali fokus dan ketenangan bagi anak maupun orang dewasa. Dampak gangguan dapat terlihat dalam pengalaman sederhana. Seseorang membuka internet untuk mencari satu informasi, lalu kehilangan 2 jam karena umpan berita, iklan, atau unggahan media sosial. Pekerjaan rumah tangga terlupa, tugas sekolah tidak selesai, dan kegiatan kelas menurun. Orang menghabiskan waktu dalam kabut penggunaan digital alih-alih berfokus pada sekolah atau pekerjaan. Akibatnya mereka menunda, kehilangan waktu, menghindari tugas, atau mengalami kelelahan. Gangguan terus-menerus memecah konsentrasi sehingga pekerjaan mendalam dan kreativitas makin sulit. Biaya bukan hanya jumlah menit yang hilang, tetapi kualitas serta inovasi dari hasil yang dapat diciptakan. Bob menyebut penelitian yang menunjukkan bahwa rata-rata diperlukan 23 menit untuk kembali berfokus pada sebuah tugas setelah gangguan. Setiap pemberitahuan singkat karena itu dapat meninggalkan jejak yang jauh lebih panjang daripada durasi bunyinya. Ketika pola ini berulang sepanjang hari, kemampuan berkonsentrasi dan bekerja efektif berkurang secara besar. Perhatian yang terfragmentasi menjadikan kesibukan tinggi tanpa menghasilkan kemajuan yang direncanakan. Sasaran akhirnya adalah merebut kembali fokus dan ketenangan bagi anak maupun orang dewasa. Arus pemberitahuan, pembaruan, dan isi yang dipersonalisasi membebani kesejahteraan mental. Rasa takut tertinggal dan tekanan untuk selalu terhubung dapat berkontribusi pada kecemasan, stres, bahkan depresi. Pengguna merasa kewalahan dan terkuras. Kehidupan sosial serta keluarga juga terkena dampak. Kualitas interaksi menurun dalam bayang-bayang intrusi digital, sehingga kedalaman dan keaslian hubungan terkikis. Dampak paling kritis dapat menyentuh keselamatan fisik. Antara 2012 dan 2019, lebih dari 26.000 orang di Amerika Serikat meninggal dalam kecelakaan yang melibatkan pengemudi terdistraksi.
Angka itu menunjukkan bahwa perebutan perhatian bukan masalah sepele mengenai pengelolaan waktu. Ia dapat mengubah keputusan dalam situasi berisiko tinggi dan berakhir pada kehilangan nyawa. Masalah ini diperkirakan makin luas ketika perangkat membawa kecerdasan artifisial lebih dekat, sementara sistem menjadi semakin cerdas, semakin mengenal pengguna, dan semakin mahir menentukan cara yang paling efektif untuk mengganggunya. Karena itu, perlindungan perhatian berkaitan dengan kesehatan, kualitas hubungan, kinerja, dan keselamatan. Sasaran akhirnya adalah gangguan telah terintegrasi begitu. Audit biasanya memperlihatkan 3 tanda bahaya. Pertama adalah menggulir tanpa akhir. Seseorang bergerak melalui umpan media sosial atau rekomendasi isi tanpa tujuan tertentu. Ketika tidak ada maksud yang jelas tetapi gerakan terus berlangsung, algoritma telah mengambil alih arah perhatian. Kedua adalah banjir pemberitahuan. Berbagai aplikasi terus memanggil dan membuat pengguna meraih telepon atau memeriksa pembaruan. Frekuensi respons menunjukkan bahwa perhatian dikendalikan dari luar. Ketiga adalah penyedot waktu. Berjam-jam digunakan untuk kegiatan yang tidak selaras dengan tujuan atau nilai, seperti menonton video secara maraton atau terlibat dalam perdebatan daring yang tidak produktif. Penulis dahulu langsung menjawab pemberitahuan dan panggilan. Gangguan tersebut memecah hari, membuang waktu serta energi, dan meninggalkan rasa lelah tanpa pencapaian. Ia kemudian mematikan seluruh pemberitahuan pada telepon, jam pintar, dan komputer, termasuk panggilan, surel, pesan, berita, serta pengingat. Pada kesempatan langka ketika menunggu panggilan penting, beberapa pemberitahuan dapat diaktifkan. Namun 99% waktu, semuanya tetap mati. Komunikasi tidak diabaikan, tetapi diprioritaskan dan dijadwalkan. Panggilan dari istri, anak, sahabat dekat, dan kolaborator utama ditempatkan di depan. Panggilan lain dibalas pada waktu khusus, sementara pesan diperiksa dan ditanggapi pada jadwal yang telah ditentukan. Pendekatan proaktif ini mengubah hubungan dengan perangkat. Teknologi tidak lagi menentukan kapan perhatian harus berpindah. Pengguna memutuskan kapan akan membuka saluran komunikasi. Hasilnya adalah lebih sedikit interupsi, ruang mental yang kembali, kemampuan berfokus pada pekerjaan bermakna, serta waktu pribadi yang tidak terus ditembus gangguan digital. Sasaran akhirnya adalah merebut kembali fokus dan ketenangan bagi anak maupun orang dewasa. Hubungan penulis dengan media sosial dahulu seperti prasmanan tanpa akhir. Terus mengonsumsi tetapi tidak pernah puas. Kini ia memperlakukannya seperti pengalaman makan berkualitas. Hanya sekali sehari dalam waktu terbatas dan terarah. Sekitar 1 jam digunakan untuk membalas pesan, melihat umpan orang yang diikuti, dan membagikan pemikiran. Disiplin tersebut menjaga hubungan tanpa kehilangan waktu atau merasa kewalahan. Bagi anak, orang tua perlu menjelaskan kapan media sosial boleh dan tidak boleh digunakan. Saat kelas dan mengerjakan pekerjaan rumah, telepon bahkan sebaiknya tidak berada pada tubuh. Anak juga didorong menghindari layar di tempat umum atau saat bersama orang yang mereka sayangi. Ketika sulit melepaskan diri, jarak fisik dapat membantu. Meletakkan telepon di sisi lain ruangan tidak menghilangkan dorongan memeriksa, tetapi hambatan kecil membuat seseorang lebih kecil kemungkinannya untuk menyerah. Pendekatan ini bukan rumus kaku. Hal terpenting adalah dialog terbuka dengan anak untuk menanggapi kebutuhan mereka dan kebutuhan orang tua yang terus berubah. Sasaran akhirnya adalah merebut kembali fokus dan ketenangan bagi anak maupun orang dewasa. Ketika tidak menunggu surel mendesak, penulis memeriksa surel dan pesan pada pagi hari, kemudian sekali lagi pada sore menjelang malam. Jadwal itu memungkinkan perhatian tetap berada pada tugas sepanjang hari tanpa menghilangkan ketanggapan terhadap komunikasi. Pada waktu yang ditentukan,
semua saluran ditinjau, termasuk WhatsApp, SMS, surel pribadi, dan surel profesional. Pengelompokan pemeriksaan mengurangi peralihan berulang antara pekerjaan. Aturan teknologi perlu diperlakukan seperti kebiasaan harian lain. Manusia mengingat menyikat gigi atau sarapan karena kegiatan tersebut tertanam dalam rutinitas. Penulis tidak melewatkan aturan pengelolaan teknologi, sebagaimana ia tidak melewatkan mandi. Aturan dipandang sama pentingnya dengan makan, tidur, dan berolahraga. Kebiasaan terbentuk melalui pengulangan. Pergi ke pusat kebugaran mungkin terasa berat pada hari pertama, tetapi pada hari ke-10 mulai terasa hampir otomatis. Penulis memulai dengan mengikuti aturan sekali, kemudian mengulanginya sampai menyatu dengan rutinitas. Hal yang sama dapat berlaku bagi orang dewasa dan terutama anak. Mereka mungkin mengeluh pada awalnya, tetapi anak dapat beradaptasi dengan baik terhadap rutinitas. Nasihatnya adalah memulai dari langkah kecil, menjaga konsistensi, dan bertahan ketika terasa menantang. Secara bertahap, disiplin berubah menjadi sifat kedua. Keluarga dapat terkejut melihat betapa cepat kebiasaan teknologi yang sehat terbentuk, hubungan dengan perangkat berubah, dan kualitas hidup meningkat. Menghindari gangguan memang baru separuh perjuangan, tetapi ia menyediakan dasar untuk menghadapi keadaan ketika gangguan berkembang menjadi kecanduan. Sasaran akhirnya adalah merebut kembali fokus dan ketenangan bagi anak maupun orang dewasa.